Karena sekarang gini kan, sekarang banyak kayak stupid people become famous because of the viral label. Kalau di dunia pertelevisian tuh aku ngerasa kayak aku udah gak ngerti lagi mau ngapain. Oke. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita sama Kak Neva. So tahu lo ah. Jadi nama Neva itu sebenarnya buat orang-orang yang memang teman lama dari era-era tahun 2000-an, memang teman main gitu. Jadi itu sebenarnya panggilan sayang. Udah mulai sayang apa? Iya dong. Oh, jadi kan panggilannya tak kenal maka Neva. tak sayang kan. Jadi makanya kalau generasi sekarang teman-teman baru mereka biasanya manggilnya Igun. Tapi kalau misalnya memang seperjuangan dari zaman baheula biasanya manggilnya Neva. Belum pernah kan podcast dipanggil Neva kan? Belum. Baru kali ini dah. Iya. Karena kita nih semua di sini sayang sama Kak Igun. Oh, so sweet. Kita bangga banget Makanya aku juga aku bisa kebayang kalau kalian sayang gitu kan. Aku tuh tadi dibawa ke lantai yang kosong gitu, Beb. Nih ya kita klarifikasi dulu nih ya. Pak Satpam biasa semua tamu, mau Iya. CEO apapun, founders apapun semua disuruh naiknya eskalator aja. Ah, gue tadi kesuruh naik lift. Nah giliran pas ada ini katanya jangan Pak jangan naik eskalator, artis gede ini Pak. Dikasih lift, Heeh. disuruh naiknya 1 lantai, dia naiknya ke lantai 1. Iya, nah, lantai itulah. 1. Jadi Dia bukannya pikir, dia dia niat pikir saya orang ngapa-ngapain. interior kali ya. Jadi mau dekor-dekor gitu. Aduh. Thank you for having me. Thank you. Aku panggil selanjutnya Kak Neva gak apa-apa? Terserah mau ngapain. Aku pasrah. Aku udah kelihatan kayak eksekutif belum? Aduh ini sih, aku sebenarnya penasaran sih sebenarnya. Ya. Aku gak pernah lihat Kak Neva pakai begini ya. Ya jadi kan kalau aku tuh kan ya as I know kamu kan orang bisnis. Terus udah gitu karakternya mungkin lebih serius dari aku gitu. Jadi ya udah aku trying hard untuk bisa masuk ke era bisnis. Kak Neva ini ternyata sebenarnya tidak punya teman dekat yang benar-benar deket banget. Iya gak punya. Artinya di tengah kehebohan semua orang mengikuti dan dengan segala macamnya, Ya. keriangannya menghibur Ya. dan segala macam, di hati yang paling dalam sebenarnya menurut aku ya, Ya. itu nggak gampang lo ngejalanin semuanya. Aku tuh apa ya dulu waktu awal karir kan seneng miara orang ya. Punya asisten, punya makeup, punya orang wardrobe, punya apa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku pertama merasa efisiensinya tuh jadi gak ada. Aku jadi kayak hari-hari aku tuh jadi lebih males karena biasa dilayani. Itu yang pertama. Yang kedua karena sekarang aku nggak terlalu banyak punya program kan. Jadi program aku tuh semua program reguler yang semuanya sudah aku siapkan dari rumah. Gitu jadi pakaian aku terus udah gitu makeup aku tuh udah ya aku memang setiap hari aku siap begini. Iya kan kita pernah pergi dinner kan dan Yes. aku memang look aku juga memang siap kan Yes. gitu. Jadi aku nggak perlu ada yang megangin tas aku nggak perlu Iya, ada iya. yang ngaturin jadwal aku karena aku tuh mendapatkan jadwal 1 hari sebelumnya. Jadi aku bisa tahu besok tuh aku ngapain sih gitu. Jadi baju apa yang harus aku pakai besok. Jadi semuanya tuh memang sudah terplanning gitu. Jadi kayak aku jadi sekarang tuh jadi nggak nyaman kayak diikutin banyak orang seperti gitu juga aku nggak nyaman sih. Jadi memang lebih praktis dan kalau misalnya dilihat dari sisi bisnis kan jadi lebih hemat kan. Ngapain harus spending uang lebih untuk orang-orang yang sebenarnya nggak perlu ada di sekitar kita gitu. Tapi lebih ke personal friendship sendiri. Kalau aku punya banyak teman, aku banyak dikenal orang dan aku banyak mengenal orang. Terbukti dari follower Instagramku, aku banyak follow orang, aku banyak mengagumi orang gitu. Tapi makna teman itu nggak banyak di dalam kehidupan aku gitu. Karena aku bukan orang yang suka bore-bore, kumpul, hangout bersama dengan teman-teman, enggak. Aku lebih banyak menghabiskan waktu aku dengan memang circle kecil aku. Karena seiring berjalannya waktu banyak banget kejadian-kejadian yang ya maksudnya pergaulan kan sekarang semakin gila ya. Semakin kita dekat sama orang yang baru ya memang harus lebih berhati-hati sih gitu. Jadi kalau aku lagi pengen pergi, lagi pengen hangout, ya aku dengan circle kecil aku aja. Anak-anak tim aku di yayasan, anak-anak butik aku, atau mungkin keluarga, atau memang orang-orang yang memang berada di circle utama lah gitu. Tapi kalau Ivan Gunawan temennya banyak ya banyak gitu. Ivan Gunawan memberikan perhatian kepada banyak orang ya banyak. Sangat Gitu. banyak. Tapi kan nggak semuanya aku bisa ceritain gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang memang ada di circle aku ya mereka
mereka lebih tahu gitu. Jadi kalau one day aku udah nggak ada, mau tahu untold story tentang aku ya harus dari orang-orang yang ada di circle aku gitu. Buat seorang Ivan Gunawan, siapa sih circle yang paling dekat menurut? Kalau aku sih mungkin manajer udah pasti ya. Supir. Jadi supir tuh udah kayak kekasih gitu. Jadi mungkin orang yang paling enak hidupnya, uangnya gajinya paling utuh, makannya tiap hari paling enak ya supir aku. Karena dia hidup 24 jam sama aku kan gitu. Jadi kentut aku baunya kayak apa, ya dia semua yang tahu gitu. Siapa aja yang pernah masuk mobil, ya dia yang tahu gitu. Pertanyaan terakhir itu seru ya. Seru kan? Iya dong, ya kan kadang kita kan maksudnya hidup kita kan nggak munafik ya kan gitu. Ini kayak gue memang terlalu belak-belakan. Kalau biasanya aku gasin Kak. Ini aku harus agak ngerem-ngeremin. Oh gitu? Iya. Aku sejujurnya aku udah lama loh nggak ada di podcast ya gitu. Karena aku yakin banget kalau aku datang ke sini pasti ada di mana-mana beritanya. Nah, jadi itu. memang sudah aku dress up karena pasti udah banyak yang ingin posting. Karena ini yang kenapa kita undang ke podcast bisnis. Ivan Gunawan kan selebritis kalau kita mau ngomong ya, bukan berusaha membesarkan kepala Kak Igun atau Kak Neva, tapi mungkin kita bisa bilang top 10 selebritis paling banyak diikuti. Oh amin. Sekarang amin. Ya, ikutin yang bagus-bagus aja ya. Ikutin yang bagus-bagus aja. Secara angka juga kita lihat dari follower, engagement rate-nya, semua apapun deh. Kak Neva ngapain orang pasti set gitu. Ini masih penonton masih belum terbiasa ngomong Kak Neva. Aku tapi membiasakan aja ya. Tapi kemarin ini aku lihat masuk front row Paris, terus New York Fashion Week, London Fashion Week. Terus dapat kontrak lagi buat tahun depan pameran di Paris ya. Jadi ini menurut aku tahun keemasannya fashion business di Indonesia. Kalau aku ngelihat gini ya, aku mungkin kalau misalnya dihitung dari angka, tahun ini merupakan tahun ke-20 aku berada di dunia aku. Aku nggak bisa memisahkan antara entertainment sama fashion business karena semua tuh aku ngalir begitu aja. Aku lahir dari keluarga diplomat yang papa aku itu termasuk pegawai negeri yang hidupnya biasa-biasa aja gitu. Jadi dia sosok pegawai negeri yang nggak punya side job, yang nggak punya bisnis, jadi hidupnya cuma makan gaji. Jadi saya juga dari kecil nggak pernah mendapatkan privilege apa-apa dari orang tua, apalagi modal kerja gitu kan. Dan lulus SMA tahun 2000, aku itu bekerja sama paman waktu itu, namanya Aji Notonegoro. Jadi beliau pada waktu itu tuh benar-benar jadi desainer top lah nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillahnya keringat aku udah bisa dihargai waktu itu 750.000 per bulan. Ya tapi yang balik lagi ya kalau namanya kerja sama saudara kan ya kalau dia ingat ya transfer, kalau dia nggak ingat ya udah yang namanya kerja sama saudara kan gitu. Nah karena aku tuh orangnya gampang gini loh. Kalau aku merasa tidak cukup, so aku harus berbuat apa, gitu kan? Karena nggak mungkin kalau misalnya gini, oh aku misalnya gaji aku 750.000, aku nggak cukup, aku nggak mungkin, aku gajinya nggak cukup, boleh dinaikin nggak? Oh it's not me. Jadi bagaimana cara aku untuk mencukupi diri aku harus bekerja di tempat yang lain. So dari awal karir aku sudah terbiasa bekerja atau berpikir. Banyak yang aku pikirin, banyak yang aku kerjain dalam setiap hari. Apa sih kalau orang tuh bilang aku tuh multitasking ya gitu. Jadi ya memang aku orangnya hidupnya nggak pernah cukup gitu. Jadi aku suka tas, aku suka perhiasan, aku suka segala macam gitu. Jadi kalau bagaimana cara mencukupi kehidupanku ya dengan bekerja. Karena aku bukan sosok yang dikit-dikit dapat door prize hoki, dikit-dikit dapat apa, aku bukan seperti itu. Mau punya uang yang harus kerja. Jadi dari kerja sama paman akhirnya kebetulan aku memang kan suka ngomong, suka lucu, suka centil-centil gitu kan pada waktu itu. Jadi aku tuh punya pintu rezeki yang alhamdulillah Tuhan tuh titipin yang agak banyak gitu. Jadi aku ketemu Richard Buntaryo, akhirnya aku main film, akhirnya aku bisa masuk ke televisi. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat usaha butik, aku tuh bukan dapat usaha dari orang tua, dari segala macam, enggak. Yang pertama dari tabungan aku dari TV. Karena pada waktu itu tahun 2004-2005 aja tuh aku syuting di SCTV, honor aku satu episode udah 1 juta. Itu stripping tuh. Kalau setiap Jumat kita dapat cek
5 juta. Berarti kan honorer 5 juta. Ya. Dan tahun segitu kayaknya belum ada pajak-pajak ya gitu ya. Jadi terima uang ya udah 5 juta tuh utuh. Jadi dari situ tuh kalau kita nggak jajan, kita nggak hedon ya bisa ngumpulin 5 juta, 5 juta, 5 juta. Sampai akhirnya aku bisa modalin modal kain, beli kain, bikin baju. Jadi memang sudah seperti itu gitu. Jadi peaknya adalah di tahun 2005 itu pernikahannya Rosa. Jadi Rosa pada waktu itu tuh bikin baju sepasang gaun pengantin akad sama resepsi, waktu itu harganya aku jual di 30 juta. Jadi uang dari Rosa itulah yang aku jadikan modal usaha awal aku sewa butik sewa rumah di Radio Dalam. Jadi sewa butiknya dari uang pernikahannya Rosa sama Yoyo, terus udah gitu sisanya renovasi, ngelengkapin semuanya itu dari uang syutingan itu. Yes. Dan sekarang Hijab Manja udah 17 cabang ya Kak? Ada 17 cabang. 17 Dan cabang. alhamdulillah dari uang sendiri. Wow. Gitu. 17 cabang itu eksis start bisnisnya itu udah dari 20 tahun yang lalu. Sebenarnya enggak. Jadi aku tuh ya kan gini ya. Sekarang nih kalau misalnya mungkin anak-anak sekarang yang nonton. Kalian itu menjadi seorang desainer bukan hanya cukup jago ngedesain. Tapi kalian harus belajar berbisnis. Karena aku melihat sekarang kalau kita punya talenta, nggak punya jiwa bisnisnya, nggak punya pola pikir bisnisnya, tangan kita nggak anget buat megang bisnis, kayaknya mau bikin apa aja tuh nggak jadi. Karena dulu tuh aku ngerasa apa yang aku dapat, misalnya dapat 50 ya keluar 50 gitu. Jadi hidupnya tuh boncos terus gitu. Jadi karena nggak punya knowledge tentang bisnis, apalagi mulai terkenal. Butuh penampilan, hedon, ngafe, apa segala macam gitu kan. Jadi terkadang di awal-awal usaha tuh dapat uangnya beli tas LV, beli tas Gucci habis, pas mau gajian bingung gajinya pakai apa gitu kan. Jadi ya karena nggak punya background bisnis gitu, dan pegawai juga pada waktu itu belum banyak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ya memang harus bisa saving. Uang usaha, uang syuting mungkin uang syuting gitu. Jadi ada yang memang dipakai buat usaha, ada yang dipakai buat hidup. Iya. Gitu. Seorang Ivan Gunawan ini kan sepenglihatan aku sangat selektif nyari bisnis partner. Bahkan kalau bisa nggak partneran udah jalan sendiri aja. Iya. Tapi Karena aku nggak mau musuhan sama orang gitu. Aku nggak mau ada kaitan sama orang dan segala macam. Tapi yang bikin aku akhirnya, gue nggak bisa nih jadi desainer rumahan. Gue nggak bisa nih lo bikin baju ke tempat gue, bikin baju gue jahitin, nanti bajunya jadi lo bayar. Nggak bisa dengan pola yang seperti itu. Ya. Gitu. Jadi di 2017 akhirnya aku berusaha untuk menyisihkan bener-bener usaha yang pakai modal itu di 2017 bikin Manja. Modalnya dulu 2M apa 2,5M pada waktu itu. 2017 kesini itu kan baru sekitar 6 tahun. Ya. Dipotong 2 tahun pandemi, Ya. efektifnya 4 tahun Kak. Oh pandemi itu pas lagi enak-enaknya. Justru lagi enak-enak. Iya. Padahal kan gak ada pesta ya Kak ya? Mereka tuh nggak tahu, pokoknya aku pikir kan pas pandemi itu kan orang bingung ya mau ngapain. Yang pertama adalah langkah yang aku ambil adalah menutup semua kartu kredit. Karena di awal pandemi itu aku punya kartu kredit ada kali 15 atau 19 ya. Terus udah gitu aduh nggak bisa nih gue. Gimana caranya gue bayar kartu kredit? Gue tutup lah tuh semua kartu kredit. Mak gue ngoceh. Lu kagak bisa semuanya ditutup. Sisain satu. Ada satu kartu kredit yang aku punya. Jadi ya udah tuh punya uang cash kan. Aku bayar semua aku tutup kecuali satu itu. Karena kayak misalnya keluar negeri mau mesen apa kan pakai kartu kredit gitu. Jadi aku bilang gini kan sama tim. Ini kita bisa survive gak ya baju muslim kita gitu. Tapi yang aku alhamdulillah itu ternyata kan aku gak punya pegawai, aku gak punya pabrik, semuanya aku kan buat maklun. Jadi di saat aku punya modal, aku bikin, aku produksi. Kalau gak ada ya aku berdiam dulu gitu kan. Oh jadi kakak nih prosesnya maklun ya? Iya jadi Baju Manja itu memang maklun gitu. Sampai akhirnya saat ini kita kontrak salah satu pabrik jahit ya kan yang dedicated gitu jadi ya buat dia kakak memang ya. mengerjakan khusus buat kita. Ya. Dan omset kita pas saat pandemi itu jauh meningkat beberapa persen dari biasanya gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi berkah
berkah pandemi tuh buat Ya. kita orang pedagang tuh ternyata ada aja. Ya. Sampai kan mamaku tuh kan keluarganya kan punya restoran ya dulu namanya restoran Mendawai. Ah gue masih ada kali nih aura-aura enci-enci jualan makanan kata gue gitu kan. Jualan peye gue namanya peye Maigun. Peye-nya harganya 200.000. Laku banget. Pokoknya Ya, karena apa ada Maigunnya. apa yang aku pegang jadi emas Beb. Amin. Iya kan waktu itu ya kan. Sampai sekarang dan Alhamdulillah. selamanya. Terus udah gitu gue bikin peye, gue bikin coffee shop, Yes. Kejora. Gue tungguin ada omsetnya dulu. Ya kan gue tungguin. Terus gue bikin lagi makanan. Sampai punya berapa cabang. Satu cabang tuh pokoknya bikin adalah berapa ratus juta. Gue juga bingung tuh pandemi dapat duit dari mana. Ada aja pokoknya buka. Gitu. Tapi ya memang yang bertahan sampai hari ini ya bisnis fashion. Ya. Mungkin kalau aku bisa bilang, kalau kita mau bisnis yang kita kenali, yang kita kuasai, yang memang kita nyawa kita tuh ada di situ. Ya. Nggak asal jor buka semangat di awal, tapi setelah itu kita nggak fokus dengan apa yang kita buat. Iya, gitu. iya. Dan tadi ngobrol juga sama beberapa narsum dan sekarang ditegasin lagi sama Kak Neva. Bisnis tuh gak harus dari hulu ke hilir semuanya kita sendiri yang ngerjain. Oh udah nggak bisa. Jadi aku tuh dulu kan desainer rumahan ya. Jadi yang beli kain aku, yang desain aku, nanti fittingnya sama aku. Lah kalau gua mati besok, siapa yang belanja? Ya kan, makanya di brand retail ini akhirnya kita punya ada tim desain. Jadi aku hanya memberikan konsep besar. Terus aku setiap minggu tuh mereka store gambar. Oke, kampung, norak, jalan, keren. Aku gituin. Aku kasih oke tahun ini warna yang aku mau tuh seperti ini. Motifnya tuh seperti ini. Aku gambar kasar lalalala gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang punya tim desain, tim grafis, macam-macam gitu, tim marketing gitu. Jadi sekarang memang kerjanya sudah dengan sistem. Yes. Gitu. Aku pengalaman sendiri, ngalamin real sebagai klien. Aku kan ada klinik stem cell. Ya. Waktu itu kita bikin konsep seragamnya maunya. Jadi kamu awet muda ini karena stem cell? Aku memang masih muda, ini kebetulan mukanya aja iya. Tapi aku gak tua-tua banget kan? Masih Enggak, oke kan? karena stem cell. Iya, aku kemarin habis stem cell 1 kali. Efeknya Efek gak? masalahnya selalu terlihat muda. Oh gitu? Nah, tapi begini. Ya. Pas aku datengin tim Kaigun datang, itu bertiga tuh. Ya. Yang orang ngukurnya, ada mbak-mbak yang bawa bahannya, ngeliat Ya. bahan segala macam, ada yang kasih lihat proposal gambarnya. Ya. Yang aku perhatiin adalah bedanya tim Kaigun, tim Kaneva sama tim yang lain adalah kan ada beberapa pernah coba. Satu ya, ini benar-benar tiga-tiganya. Semuanya senyum mulu. Oh, Aku iya juga gak tahu apakah itu SOP atau enggak. Ya. Pokoknya yang ngukur kan bapak-bapak gitu ya. Senyum banget aku. Udah makan Pak? Iya. Jadi kalau aku tuh ngelihat ya, aku gini ya. Kita ini kan sebagai founder, sebagai kepala, apa yang terjadi di akhir itu ya tergantung kepalanya seperti apa gitu. Karena aku tuh benar-benar dari nol ya. Kita tuh bisnis baju itu sama aja bisnis jasa. Apalagi zaman dulu nggak ada sosial media, semuanya benar-benar dari mulut ke mulut. Ya tahu sendiri mulut kan nggak ada filternya, nggak bisa diedit ya kan. Jadi ya benar-benar kalau bikin baju ya zaman dulu ya bikin baju ya bagus, baju ya benar. Bagaimana cara kita treat customer, bagaimana cara kita kasih apa mereka yang mereka happy deh. Jadi kan memang harus seperti itu dan kalau kita namanya orang mau keluarin uang tuh kan harus ada kesannya ya. Gitu kan. Jadi ya memang aku jadikan sebuah SOP gitu. Jadi sebenarnya kerjanya tuh dari hati sih Beb. Itu maksudku. Jadi bukannya SOP kalau misalnya kita makan di restoran Kan kan terpaksa kalau itu. kalau nggak dikasih stroke berarti Anda gratis Ya. gitu atau kayak buat aku sih nggak. Kita tuh hidup nggak bisa palsu seperti itu. Ya. Gitu. Jadi bagaimana kita melayani orang yang memang harus melayani dari hati. Itu nyampe loh, itu nyampe ke aku sebagai klien. Terus dari sisi bisnisnya, kemarin sempat ada yang Anggi yang kontak aku. Aku lihat kontenku yang ngajar guerrilla marketing baru viral itu misalkan hari ini gitu ya. Nggak berapa hari, tim hijab manja udah langsung kontak. Kak bisa gak Kak kita atur waktu gini mau trainer gini. Aku bilang ini dikumpulin semua. Dikumpulin semua kan nanti kita training ini store manajernya, marketingnya ininya. Kak job desknya pembahasan topiknya mau apa aja set. Aku bilang
Gila ini gercep Jadi kalau aku banget nih ya. sekarang ini kan kita tuh nggak bisa menjadi orang yang dikdaya, oh gue Ivan Gunawan, oh gue ini. Lo nggak bisa touch gue nggak akan touch lo siapa, mobil lo apa, nggak bisa. Tahu sekarang ini kehidupan ini adalah tahunnya kita berkolaborasi. Amin. Kita nggak bisa memandang orang ini apa itu nggak bisa. Karena buat aku berkolaborasi itu bukan hanya tentang karya ya, tapi banyak mungkin knowledge atau skill atau pandangan-pandangan yang kita itu semakin banyak kita ngobrol sama orang, semakin banyak pandangan yang kita dapat sih gitu. Jadi kayak apalagi aku kan lulusan SMA, benar-benar SMA gitu kan. Jadi apa yang aku punya hari ini ya berdasarkan apa yang pengalaman yang aku terima. Ya. Pengalaman, kesuksesan, kegagalan gitu. Jadi Igun tuh orang yang otodidak banget, Beb. Ya. Tapi positifnya orang otodidak itu ngerjainnya tuh pakai hati. Ya. Kalau dia lagi kerjain tuh bener-bener kerja banget. Kalau dia memang nggak sanggup dia nggak akan menyentuhnya. Better nggak usah ke gue gitu, atau gue nggak bisa ngerjain kerjaan lo gitu. Dan Ya. kerja sama Igun tuh nggak bisa lo beli gue pakai uang, nggak akan cukup uang lo buat beli gue. Yes. Lo berteman sama gue tuh lo nggak bisa pakai uang, nggak akan cukup uang lo buat beli gue. Ya kan, jadi being a true friend, being a true heart gitu kan. Jadi itu yang membuat hubungan kita tuh jadi kayak panjang gitu loh. Jadi kayak kita nggak mudah ilfeel, kita bisa respect, kita itu sih yang aku bina selama ini tuh itu. Dan dari sudut pandang penonton juga kita ngelihat sosok Ivan Gunawan itu kan udah terkenal maksudnya dari zaman dulu Kak. Tapi sampai sekarang itu masih booming terus. Itu sangat sulit loh untuk sebuah personal branding begitu loh. Sekarang kan gini ya, orang tuh banyak yang gini, viral sedikit congkak, karena sekarang gini kan, sekarang banyak kayak stupid people become famous because of the viral label. Oke, Iya betul. kan? Karena aku hadir bukan karena viral. Ya. Karena aku tuh punya prestasi. Ya. Aku tuh punya Karya. karya. Dan yang paling mahal tuh aku punya jam terbang. Zaman dulu tuh kalau misalnya mau masuk TV itu karena apa yang lo lakuin hari ini bagus tuh lo akan di calling lagi. Jadi lo bukan menghadirkan orang-orang viral di tengah-tengah kita, enggak. Ya. Dan aku tuh terkenal udah dari dulu. Jadi nggak ada tuh istilah pansos segala macem, nggak penting karena gue tuh udah terkenal dari dulu, gue udah terkenal gitu kan. Jadi jadi nggak ada tuh kayak bahasa sok ngartis. Ya emang gue artis, Beb. Gitu. Jadi kayak misalnya terakhir tuh keluar lagi kayak sinetron aku tahun 2005, yang sinetron Hidayah yang sekarang jadi di-collapsin sama SpongeBob apa segala macam. Kalau bilang Igun dandan. Dari dulu tuh gue terkenal di Indosiar tuh karena gue as a madam. Dulu tuh kontrak aku di Indosiar aja tuh honor aku udah 30 jutaan per episode. Aku nge-MC itu bisa 70 juta, 80 juta. Lo mau pakai gue pakai, kalau enggak juga gak apa-apa. Ya. Jadi kayak, oh karakter lu bencong banget. Memang gak ada masalah. Dan lu gak bisa berada di posisi gue. Karena untuk menjadi gue tuh effortnya besar banget. Kalau anak sekarang kan cuma bisa menghina-hina. Apalagi akun-akun yang cuma bisa posting terus dia dapat rezeki. Padahal mereka dapat rezeki dari kita juga loh. Dapat insight dari kita. Dapat jalur rezeki dari kita. Tapi memposting tuh bukannya sebuah postingan sesuatu yang selayaknya untuk bisa diposting. Tapi memposting segala sesuatu tuh yang ujungnya tuh malah jadi kayak mendiskreditkan karakter orang, mau mematikan karakter orang. Tapi lu gak bisa matiin karakter gue. Gue udah ada, karakter gue udah ada dari zaman baheula kala gitu. Kaneva, ini kalau kita lihat sekarang Kaneva ini lagi banyak fokus di beauty pageant. Ya. Waktu itu kan sempat ngambil lisensi 2020 Miss Grand Internasional. Miss Grand International. Terus itu pas lagi pandemi, Beb. Itu pas pandemi 2020 tuh ngambil. Tapi setahu aku Kaneva nggak pegang cuma satu tuh. Kaneva pegang beberapa. Tapi yang sekarang dari Indonesia, tapi muncul malah mulai ke permukaan dunia itu Miss Mega Bintang. Ya. Gimana ceritanya Indonesia mana pernah punya? Jadi kan gini ya, aku tuh jujur kalau di dunia pertelevisian tuh aku ngerasa kayak aku udah nggak ngerti lagi mau ngapain. Oke. Jadi kayak aku nggak mau sampai lampu itu padam banget atau aku kayak orang yang udah nggak bisa. Udah gak ada gairah, gimana sih Beb? Lu udah gak nafsu, lu mau diapa-apain juga lu kagak nafsu gitu. Aku gak mau berada di titik itu. Jadi aku harus mencari
mainan baru, Ya. aku harus cari option baru. Mungkin ini sama aja buat teman-teman yang berbisnis ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan ritme yang ada, ujung-ujungnya kita terlena. Ya kan, karena udah ngerasa di peak, udah ngerasa kaya, udah ngerasa jalan gitu. Terkadang malah menyepelekan yang ada di bawah-bawah kita gitu. Tapi dengan aku masuk ke beauty pageant, pertama ini cara aku untuk bisa dikenal dunia gitu. Dan alhamdulillah aku sekarang ke Thailand sama kayak aku di Jakarta, semua orang tahu aku. Iya. Aku ke Myanmar, aku ke Vietnam, khususnya di Asia lah gitu, yang memang dunia pageant itu memang besar. Jadi aku suka berkompetisi orangnya. Aku suka berkompetisi, aku suka kalah, aku suka menang, aku suka deg-degannya. Tuh aku suka. Itu igun banget tuh pokoknya. Jadi ajang beauty pageant ini ya ajang dimana sekarang aku menginvestasikan skill aku, sebagian dari keuangan aku untuk ada di situ. Dan ini nih baru langkah awal sih sebenarnya. Ini baru fondasi lah gitu. Tahun ini kan baru tahun pertama juga Miss Mega Tahun Bintang pertama ya? aku bikin kompetisi. Oke. Tapi lo bayangin nggak di tahun 2000, tahun lalu tuh berapa sih? 2022 ya. Tahun 2022 Indonesia itu pernah jadi host country. Gue menghadirkan ajang internasional ke Indonesia. Ada 63 negara datang ke Indonesia kompetisi 1 bulan. Iya. Ada yang mengapresiasi, ada yang nggak tahu, ada yang nggak mau tahu. Tapi kan itu maksudnya itu kan membuktikan dari 2022 itu, makanya membuktikan yang tadi aku bilang Miss Mega Bintang itu dari Indonesia. Miss Mega Bintang tapi itu, bisa jadi Miss Mega keluar. Bintang itu aku buat setelah aku bikin ajang Berhasil internasional. itu. Iya, itu maksud aku dengan begitu putri-putri kita tuh dulu ibarat kata kalau di ajang apa ya, Miss Universe atau apa yang luar negeri itu kan, Ya. sorry to say nih ya, maksudnya kan memang belum pernah top 10 lah gitu. Baru satu-satunya yang Frederica Alexis School. Ya, kalau menurut aku gini ya, itu kan Sebenarnya sama itu bayar seperti, gak sih, Kak? jadi gini ya, seperti atlet lah, seperti atlet yang berkompetisi. Kita kan kalau yang namanya udah berlatih, udah segala rupa, kita mau lomba kan kita nggak pernah tahu kita menang atau tidak, Nah itu tuh sebenarnya iya kan? kalau di yang kompetisi internasional itu kalau kita negara Indonesia tuh mau menang top 10 atau apa itu sebenarnya bisa bayar gak sih? Alhamdulillah sih aku nggak pernah bayar ya. Tapi bisa sebenarnya. Kayak gue Nggak tahu, dengar-dengar. aku nggak pernah Nggak. tahu. Aku nggak pernah tahu dan budaya itu nggak pernah masuk dalam kehidupanku. Aku nggak pernah mau mengambil jalan pintas, mahkota aku nggak bisa dibeli, prestasi nggak bisa dibeli gitu kan. Jadi memang aku nggak pernah mau terfikirkan untuk membeli segala sesuatu. Jadi benar-benar kalau kita masuk nih. Kalau mau menang ya memang harus berusaha. Iya. Memang harus push your limit untuk dapetin goals itu gitu. Jadi semua ajang bagus. Mau ajang apa you name it, semuanya bagus gitu kan. Ya tinggal kita mau mengarahkan kita tuh ada ke ajang mana gitu aja sih. Jadi di Indonesia tuh sekarang udah benar-benar melek pageant dan ini menjadikan sebuah industri dan ladang bisnis gitu. Semua Miss dan beauty pageant kan punya spesifik masing-masing. Ya. Miss Mega Bintang apa? Jadi Miss Mega Bintang ini adalah platform beauty pageant yang dimana aku ingin menyalurkan bakat wanita Indonesia untuk bisa awalnya go internasional deh. Kenal dulu deh di dunia gitu. Bakatnya dia apa, ya itu yang nanti akan kita kembangkan. Jadi apakah dia bisa ditarik suara, apakah nanti dia bisa jadi aktris, apakah dia nanti bisa jadi chef gitu kan. Dan sekarang ini aku di ajang Miss Mega Bintang aku punya 7 lisensi internasional. Jadi mereka pergi ke 7 ajang berbeda. Jadi kemarin ada yang udah menang di Miss Reina de Cacao di negara Latin. Ada yang kemarin sudah menang di Miss Aura International waktu itu di Turki. Ada yang kemarin menang top 10 di Miss Grand International di Vietnam. Nanti akan mau berangkat ke Reina Española. Ada yang mau berangkat lagi ke Miss Face of Humanity. Ada yang mau berangkat lagi ke sini, ke sana gitu. Miss Eko. Miss Eko. Iya. Gitu. Jadi ya aku pengennya 7 lisensi yang aku punya ya 7-7-nya aku dapat mahkota dong. Gitu. Gila, jiwa kompetitif ini yang udah ngebuktiin juara 1 di Indonesia dan mau dibawa ke dunia, dan ini yang kita pengenin nih Indonesia tuh kayak begini, Kak. Ya jadi kan ya ini kan bentuk nasionalis aku ya gitu Ya. ya, bahwa aku ini proud to be an Indonesian gitu kan. Jadi mau disupport sama Indonesia monggo, nggak disupport juga nggak apa-apa gitu Dan kan. maksudnya Jadi, banyak kalau
pihak-pihak yang tadi lah di beauty pageant tuh pasti selalu ada haters dan ada lovers ya. Tapi semua pihak haters Ya kan itu orang tuh mungkin gak semuanya langsung ngerti ajang beauty pageant. Jadi kayak misalnya orang pakai bikini sedikit, oh porno, oh ini apa segala macam gitu kan. Tapi ya kalau aku ya orang mungkin kalau di Indonesia kan memang kita kan mayoritas kan agamanya Islam. Ya kita itu adalah ada satu peraturan yang tidak tertulis gitu kan bahwa ya sebenarnya intinya berpakaianlah pada tempatnya. Kalau kalian ada di Balai Sarbini atau Balai Sudirman atau di tengah-tengah mall lo pakai baju berenang, lo mau kemana bro? Ya kedinginan juga. Lo mau kemana bro? Iya kan? Tapi kalau misalnya pakai baju berenang di kolam berenang, di pantai, ya tau-tau lo pakai blazer, lo kemana? Itu kan memang udah ada tempatnya masing-masing kan Ya. gitu. Dan juga mungkin berbeda agama punya berbeda pandangan tentang pakaian lah gitu Iya, ya. jadi berpakaian itu memang berpakaianlah pada tempatnya sih kalau Iya. menurut aku gitu. Iya. Jadi aku kemarin benar-benar bisa memperjuangkan ajang internasional itu, Yes. Miss Grand Internasional mau ke Indonesia. Aku bilang, oke, lo kalau mau ke Indonesia, tapi ada satu persyaratan dari gue. Lo nggak bisa pakai baju berenang di atas panggung. Itu syarat yang Padahal Miss Grand International selalu begitu. pasti ada swimsuitnya, swimsuit competition. Ah, Lo mau bikin swimsuit competition di laut, di kolam berenang, terserah. oke. Ya, gue dukung. Karena itu pada tempatnya. Tapi lo kalau di Sentul atau di gedung, di tengah-tengah gedung lo pakai baju berenang, negara gue nggak bisa. Bukan negara gue sih, guanya nggak mau. Karena kita punya adat ketimuran kan. Gue nggak mau ada baju berenang di atas panggung. Gitu, dan mereka menghargai itu. Itu kan indahnya, Yes. indahnya komunikasi ya. Yes. Kalau kita bisa komunikasi bagus, ngomong tuh bisa dua arah. Ada kenapa? Why? Because, ya kan? Dan why because-nya itu kan bisa diobrolin gitu Yeah. kan. Jadi ya udah, aku bikin gimana caranya look dari sportwear, aku nyebutnya ya. Sportwear itu bisa looknya jadi upgrade. Orang suka. Aku seneng banget. Jadi kita bikin tuh yang tadi namanya kan swimsuit competition. Ini pertama kali loh ya di kalinya dunia Indonesia loh. ya, di dunia. Tadinya sportwear competition itu kan si presidenku juga memang rada-rada gokil kan. Igun, I want to make it not in the beach, kata dia. Karena dia kan 10 anniversary kan. I want to make it in rice field. Rice field. Ya kan, gue nyari di mana gue, ya kan di Bali gue. Kalau rice field di Bali banyak, tapi kan fondasinya nggak keras Iya, kan. bisa Lo peluk. kalau diinjak ya lo jebol. Akhirnya aku dapat bebek tepi sawah tuh di Ubud. Dia tuh di restoran itu punya rice field. Jadi jalannya di rice field. Lo kebayangin jalan di rice field pakai baju berenang. Lo mau kemana Iya, bro? nggak kena, nggak kena. Akhirnya gue gandeng Didit Maulana. Mas Didit, gue bilang tolongin gue. Ya, Kolaborasi. kolaborasi lagi, balik lagi the power of kolaborasi. Ini gue punya vendor baju sportwear. Lo terkenal dengan ikatnya, lo konsisten dengan ikatnya. Please desainin gue motifnya ikat Bali, Tapi sportwear. sportwear. Gila juga itu ya. Iya kan? Udah gitu udah final night nih. Udah kelar tuh di Bali, tek udah beres. Final night di Sentul dong. Gue mikir lagi nih. Udah pokoknya gue udah komit gak boleh ada baju berenang di atas panggung. Gue telepon Iwan Tirta. Gue telepon tolong jangan ditolak. Ivan Gunawan gak demen ditolak. Ini gue mau ada ajang Miss Grand International. Tolong gue minta motifnya Iwan Tirta yang lo pilih. Nanti gue yang garap bajunya. Oke. Jadi pas saat final night itu mereka pakai motifnya Iwan Tirta tapi desainnya dari gue. Buat di atas panggung final night. Yes. Dan alhamdulillah sekarang tiap ada ajang beauty pageant mereka pakainya sportwear. Gila itu ngerubah industri beauty pageant dunia loh. Ya. Yang dunia selalu cuma taunya Iya, swimsuit. karena kan swimsuit, namanya swimsuit. beauty pageant. Pasti kan ada beauty, ada bodinya juga kan gitu. Jadi kan bagaimana cara lihat bentuk badannya gitu. Kaneva. Buat seorang Kaneva. Gak cukup lo ngobrol sama gua 45 menit ya kan? Nggak bakal. Tapi ini juga belum. belum. Belum ya? Belum, jangan dulu dong. Oke. Kaneva aku cuma penasaran nih. Ya. Ini kan kamera. Kaneva bisa langsung ngomong ke kamera.
sejauh ini Kaneva tuh aku lihatnya ya, yang aku perhatiin viral dan menjaga viralitas lama tanpa banyak ribut sama banyak orang. Itu sangat sulit. Kaneva buktiin bisa viral dalam jangka waktu yang lama tapi tanpa banyak ribut sama banyak orang. Pertanyaannya adalah kalau Kaneva ketemu sama Kaneva yang masih kecil pas SMP yang pas jualan apa di Rusia? Aku tuh dulu bikin bola. Jadi dari Marie Regal, biskuit Marie Regal, aku tumbuk, aku kasih susu coklat, terus aku kasih ram, aku bikin bola, terus aku taburin meses jadi coklat. Itu bisnis pertamanya. Itu bisnis pertama aku karena uang jajan aku tuh dikasih papa. Jadi gini, papaku tuh tugas di Ukraine. Nah di Ukraine tuh gak ada sekolah Indonesia. Jadi aku tuh sekolah Indonesia di Moskow. Jadi kalau dari rumahnya dari kotanya papa sampai ke Moskow itu naik kereta 8 jam. Kereta malam gitu 8 jam. Nah dikasih uang jajan tuh $15 per minggu. Gak cukup gue. Balik lagi tuh gue kan orangnya gak cukupan ya. Ya memang $15 sih susah juga. Tapi itu kan tahun 91 Beb. Tapi kan di sono di Rusia kan tapi gak jadi. zaman dulu kan orang ya pokoknya gue gak cukup deh pokoknya gitu. Udah gitu udah. Gue jualan apa nih kata gue kan. Ya udah aku jual bola-bola coklat. Terus udah gitu aku zaman dulu kala itu duta besarnya itu kan Rahmat Witular. Jadi Bu Erna itu orangnya yang sangat suka banget untuk mempromosikan budaya. Jadi aku belajar nari Bali, aku belajar nari daerah, aku belajar alat musik. Jadi aku tuh ikut tur promo Indonesia ke Kazakhstan, Turkmenistan, ke kota-kota yang ada di Rusia juga waktu itu. Dapat uang jajan lagi dari Bu Erna. Nah semisal nih Kaneva ketemu sama Kaneva yang SMP nih di kamera itu. Kaneva mau ngomong apa ke Kaneva kecil? Aku mau ngomong bahwa ternyata kamu itu udah tahu nantinya kamu ingin menjadi apa. Jadi untuk Ivan Gunawan yang kecil itu adalah Ivan Gunawan yang memang sudah tahu besarnya mau jadi apa. Dia tidak peduli dengan omongan orang, dia nggak pengen ngikutin siapa-siapa, dia hanya mengikuti apa kata hatinya. Apa yang dia kuasai, apa yang dia bisa, itu bisa dia lakukan di kemudian hari dan menghasilkan dan disukai banyak orang. Yes. Dan sampai sekarang, sampai selama-lamanya apapun yang dipegang jadi emas. Ya. Amin. Apa bahasa Inggrisnya tuh dulu apa touch become gold. Iya, bener. Dan siapa tahu di sini kan penonton ada juga yang memang masih muda-muda, masih bingung. Dari pesan tadi aja yang kita tangkap adalah trust your heart. Iya, jadi sekarang gini ya. Kan sebenarnya gini ya, banyak orang tua juga yang kan kamu udah jadi orang tua ya. Jadi sebagai orang tua itu jangan memaksakan anaknya itu harus seperti kamu. Beda orang, beda nyawa, beda rejeki, beda nikmat gitu. Jadi pupuk bakat anak kamu tuh mau apa? Ketertarikan dia tuh ada di mana sih gitu. Karena kalau menurut aku ya daripada kita kerja sama orang, kalau kita kita bisa mengerjakan segala sesuatu yang kita suka dari bakat kita tuh menurut aku kita lebih senang. Karena kita bisa dapat ilmu, kita serap tanpa harus kita baca berulang-ulang gitu loh. Gitu. Ya. Jadi kalau aku dulu mau sekolah, aku mau belajar lebih, mungkin aku bisa lebih sukses dari sekarang gitu. Tapi ya aku bersyukur aja sih dengan apa yang Bisa aku juga punya. enggak. Bisa juga enggak. Bisa juga enggak. Gitu. Jadi mencari apa yang kita suka, terus itu jadikan sebuah pekerjaan buat aku tuh bagus. Dan aku berada di titik ini nih 20 tahun nih. Iya. Bukan cepet instan-instan kayak Kalau anak semua. sekarang kan, anak sekarang kayaknya dapat, maksudnya 2 bulan viral, langsung cus. 2 bulan viral langsung kayaknya, gitu kan. Tapi abis itu cus juga. Iya, aku tuh makanya aku suka kaget ya kayak gini. Misalnya sekarang ini kan ada zaman influencer ya. Oh lu datang ke acara, minta honor 30 juta. Nanti gue barter postingan ya gitu. Gue itu datang ke acara gak pernah masang harga Beb. Gue datang ke acara itu karena memang gue pengen datang. Tapi itu justru lebih mahal yang tadi Kaneva bilang. Gue gak bisa dibeli pakai duit berapapun. Kalau gue gak suka acaranya lo mau bayar berapa Jadi gue gak gue datang. kadang nih ya gini ya. Kalau dimanja ya. Taigun ini list nama-nama influencer yang mau kita undang. Si A budgetnya 15 juta. Gak usah lo undang. Najis gue undang mereka. Gak usah lo undang. Datang undang yang mereka mau.
Yang mau datang undang, kalau enggak usah. Syukur diundang itu kan. Gue gitu. Tapi ya satu sisi memang sekarang trennya begitu, Beb. Ya kan satu sisi trennya begitu. Jadi gue tetap kekeh karena gue orang baheula kala ya, orang dulu ya. Jadi gue nggak rela lu datang ke tempat gue terus gue bayar gitu. Kecuali memang lu bekerja ya, kayak oke, si A lu jadi model, ada berapa look, lu kerja, ntar lu posting ya. Tapi kalau misalnya buat attending gue harus bayar, gue gak mau. Tapi kalau gue suka sama satu orang, gue tuh bisa gini loh. Beb, datang dong ke butik atau kamu ada acara nggak pakai baju aku ya, aku kasih baju. Aku bisa kayak begitu gitu. Jadi kayak memang agak aneh sih gitu kan. Tapi ya trennya kan sekarang beda ya. Memang kalau misalnya kayak di bisnis skincare, dia pasang ads, dia pasang influencer, memang trennya kan ke sana gitu. Kaneva, beneran 45 menit gak berasa ini. Karena Kaneva ini gak usah dipandu, sebenarnya bisa memandu dirinya sendiri. Orang biasa memandu acara ya. Enggak, aku tuh orangnya sangat spontan sih. Bener. Dan kalau misalnya kita berbicara podcast, banyak banget yang pengen ngundang aku. Bener, saya Jadi tahu aku itu. tuh datang ke podcast Satu itu. kehormatan. Aku datang ke kamu sama aku dulu sering ke Deddy Kobuzer. Iya. Udah itu aja yang aku pernah datang ke podcast. Even aku punya podcast, aku aja nggak suka ngejalaninnya. Jadi it's not me gitu. Udah pakai setting lah, pakai apa segala macam tuh aku harus nanya. Aku kadang kayak gini. Terus gue ngapain gue wawancara dia, gue gak tertarik. gue bisa gitu, gue gak tertarik sama hidupnya dia. Terus gue ngapain harus wawancara. Ya karena trennya sekarang podcast. Enggak bodo amat, gue gak mau gitu. Iya. Jadi ya ada kalanya kita pengen cerita ke seseorang. Ada kalanya memang cerita itu gak bisa di-share kemana-mana Ya, gitu. Kami dari Founder Teori sangat berterima kasih buat waktunya Kaneva. Thank you so Ini much. obrolan yang belum pernah kita lihat di podcast-podcast yang lain. Karena Kaneva seperti punya acaranya sendiri ini ya. Thank you banyak. Sampai ketemu lagi Fox. Bye. Bye.